Kabupaten Lingga merupakan kabupaten yang memiliki potensi sektor perikanan. Dengan luas laut 98% dari daratan, menjadikan kabupaten sebagai salah satu penghasil laut yang menjanjikan. Belum optimalnya pengelolaan potensi di wilayah Lingga membuat cabang Dinas Kelautan dan Perikanan mengambil langkah-langkah penguatan sumber daya manusia pengelola sektor perikanan. Melalui sebuah sistem pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan atau disingkat Siansar Lanjut. Inilah Mari Sarapan mantapkan perikanan melalui saran dan harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Lydia, kami dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga, Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau. Kami memiliki kegiatan yang kami beri nama Mari Sarapan, yaitu mantapkan perikanan melalui saran dan harapan. Yang kami tajam melalui diskusi dan bincang untuk kami sampaikan kepada pelaku usaha sektor perikanan melalui sosial media sebagai bentuk informasi dan sosialisasi terkait masalah aturan dan kebijakan perikanan. Edisi untuk yang pertama kali ini, kami mengangkat diskusi mengenai sistem pengelolaan perikanan, usaha perikanan berkelanjutan yang disingkat dengan Siansar Lanjut, yang menjadi program dari Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga. Nah, untuk itu, berkenaan dengan hal tersebut, kami hadirkan Bapak Kepala Cabang Dinas Perikanan Lingga, Bapak Naskar Wandi. Pak, silahkan perkenalkan diri dulu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Nah, seperti yang disampaikan oleh Lydia tadi, memang kita memiliki kegiatan yang kita beri nama Mari Sarapan. Mari Sarapan ini adalah kependekan dari mantapkan perikanan melalui saran dan harapan. Nah, tujuan dari nama ini kita beri nama adalah kita berharap masukan, saran dari masing-masing pelaku usaha untuk sektor perikanan tangkap, baik itu dari pelaku usaha perikanan tangkap yang kita kenal dengan nelayan, kemudian juga pelaku usaha perikanan budidaya yang kita beri nama pembudidaya ikan. Kemudian ada juga pengolahan dan pengumpul ikan. Nah, ketiga sektor inilah kita berharap memberikan saran, pendapat. Tentu ketika saran dan pendapat ini disampaikan, tentu memiliki harapan. Nah, harapan ini dan target atau tujuan tentu sama dengan apa yang menjadi target oleh pemerintah, yaitu terciptanya kesejahteraan bagi pelaku usaha, terutama di wilayah Kabupaten Lingga. Maka kita beri nama lah dia Mari Sarapan. Nah, Mari Sarapan ini dalam bahasa kita pagi, karena memang pagi itu adalah waktu bagi kita untuk melakukan sarapan, terutama untuk tubuh manusia. Nah, hal ini kita mulai yang pertama ini. Kita mulai bincang-bincang atau gual-gual. Ini adalah edisi pertama, jadi dia edisi pertama mengangkat tema terkait masalah sistem pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan atau kita singkat dengan Siansar Lanjut. Nah, program ini menitik beratkan kepada siapa, melakukan apa, dan bagaimana kita mencarikan masalah terkait beberapa kendala untuk sektor perikanan. Nah, ada beberapa sistem sebenarnya. Ada nama awal itu adalah sistem. Sistem ini menurut kami Cabang Dinas Kelautan dan Perikanan ini, Lingga ini memang harus dibentuk. Sistem ini ada yang menjalankan, pemerintah, baik itu pemerintah provinsi, pemerintah pusat, kemudian pemerintah kabupaten, kemudian juga adalah pemerintah desa. Itu lini sektor atau leadingnya pemerintah yang bagian melayani masyarakat. Nah, kemudian ada masyarakat. Masyarakat ini kita bagi lagi para pelaku usaha yang kita
yang sering bergerak di perikanan tangkap itu adalah nelayan. Kemudian juga adalah pelaku usaha yang bergerak di bidang pembudidaya ikan, nama dia pembudidaya. Kemudian ada yang bergerak dari sisi pengumpul ikan, yang biasa kita namai dia tuh dengan toke. Toke, nelayan, pembudidaya ini juga harus memiliki komitmen terhadap jumlah hasil tangkapannya. Nah, beberapa sektor atau beberapa jaringan sistem yang kita bentuk ini, kita berharap ini saling keterkaitan di antara satu sama lain, karena ketika satu sistem ini tidak berjalan, maka sistem-sistem yang lain ini akan mengalami kendala. Nah, ini yang ingin kita bentuk, komitmen kita. Maka kita fokus siapa melakukan apa? Pemerintah. Kita berharap pemerintah ini melakukan pendampingan kepada pelaku usaha untuk sektor perikanan. Karena apa? Karena kita anggap bahwa untuk wilayah Kabupaten Lingga ini, untuk sumber daya manusia ini masih kita kategorikan masih lemah atau masih kurang dalam mengelola potensi sektor perikanan. Nah, peran kita inilah, peran pemerintah untuk bagaimana sumber daya manusia untuk mengelola sektor perikanan ini handal dan juga mampu untuk menggali semua potensi-potensi yang ada di wilayah Kabupaten Lingga. Nah, inilah peran kita. Peran kita baik itu melalui beberapa sumber daya yang sudah kita bentuk melalui para penyuluh. Penyuluh ini di pemerintah pusat, kementerian juga sudah menempatkan pegawai atau stafnya untuk di masing-masing desa, di masing-masing kecamatan. Begitu juga pemerintah provinsi juga sudah menempatkan beberapa petugas pendamping lapangan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat. Yang terakhir ada juga pemerintah kabupaten juga sudah menempatkan penyuluh untuk juga melakukan pendampingan kepada masyarakat. Nah, ini harus berkolaborasi untuk menciptakan dan memberdayakan masyarakat kita terkait masalah sumber daya dalam mengelola potensi daerah. Nah, ini peran-peran pemerintah. Nah, di sisi lain kita juga berharap ada pemerintah desa. Ini kita sebenarnya sistem pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan ini yang kita singkat dengan Si Ansar Lanjut ini muncul dari desa. Dari desa munculnya ini adalah muncul bagaimana mengelola potensi itu, bukan dari kebijakan pemerintah pusat turun kepada pemerintah provinsi, turun lagi kepada pemerintah daerah, kemudian turun lagi kepada pemerintah desa. Tidak, kita berharap potensi-potensi ini dikelola harus dimulai dari desa, dari pelaku usaha. Apa yang diinginkan oleh pelaku usaha itu terkait masalah potensi desa yang ada. Nah, ini yang kita ingin kolaborasikan terkait masalah usulan yang dimulai dari pelaku usaha, naik kepada pemerintah desa, naik lagi kepada pemerintah kabupaten, kemudian naik lagi kepada pemerintah provinsi, dan terakhir ada kepada pemerintah pusat atau di tingkat di level kementerian, sehingga program dan kebijakan itu tepat pada sasaran. Karena kita evaluasi beberapa kebijakan-kebijakan kita yang lahir dari kebijakan paling atas dari tingkat kementerian maupun dari pemerintah provinsi. Nah, ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat dalam menggali potensi. Nah, awal ini kita berharap terutama untuk Kabupaten Lingga, wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini lahir dari para pelaku usaha, terutama dari nelayan, pembudidaya ikan. Apa yang ingin mereka capai dalam menggali potensi-potensi sektor perikanan, sehingga kita maju dari sisi sektor perikanan ini sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat. Maka kembali kita beri nama Mari Sarapan. Tujuan kita seperti itu. Nah, sistem pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan ini, Si Ansar Lanjut inilah fokus. Pemerintah melakukan apa, kemudian pemerintah desa juga melakukan apa, pemerintah kabupaten melakukan apa, kemudian juga nelayan, pembudidaya ikan ini melakukan apa. Nah, anggaran dengan kondisi kita saat ini, baik itu anggaran pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, ini mengalami keterbatasan dari sisi anggaran. Di sisi anggaran ini
kita ingin semua lini ini semua lini ini semua sektor ini memberikan support, baik pemerintah provinsi, walau kewenangan terkait masalah nelayan ini merupakan kewenangan dari provinsi, tetapi ada sisi-sisi lain yang menjadi kewenangan kabupaten, dan kemudian ada sisi lain juga yang menjadi kewenangan pemerintah desa. Nah, pemerintah desa ini kan memiliki anggaran juga tiap tahun. Kita berharap pemerintah desa juga mensupport anggaran dari pendapatan desanya ini untuk mensupport kegiatan sektor perikanan. Begitu juga pemerintah kabupaten, kita berharap juga mensupport untuk kemajuan pengembangan sektor perikanan, juga pemerintah provinsi juga. Jadi ada bagian-bagian masing-masing lini pemerintah ini yang menjadi tugasnya. Jika memang tidak mampu di-cover oleh pemerintah provinsi, disupport oleh pemerintah kabupaten. Jika memang pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten tidak mampu mensupport, disupport oleh pemerintah desa, sehingga semua lini bekerja sama untuk mensupport, mendukung kemajuan sektor perikanan, sehingga semua lini ini bekerja sebagaimana mestinya untuk mensejahterakan masyarakat nelayan dan pembudidaya ikan. Nah, dari ini kita lihat dari sisi anggaran. Nah, begitu juga nelayan dan pembudidaya harus memiliki komitmen, harus memiliki target terhadap hasil tangkapan, terutama untuk nelayan. Hasil tangkapan jangan sampai terjadi penurunan, kita berharap, karena pengusaha atau toke atau pengumpul ini membutuhkan keterjaminan jumlah produksi hasil tangkapan nelayan. Begitu juga harus menstabilkan jumlah produksi untuk pembudidaya, untuk budidaya ikan. Ini harus memberikan keterjaminan, sehingga dengan jumlah produksi yang terjamin, maka pengusaha bisa memasarkan dengan jumlah produksi yang pasti. Kalaulah kondisi produksi itu berubah-ubah, ini akan mengalami kesulitan oleh pengusaha-pengusaha dalam mengumpulkan jumlah ikan, sehingga memasarkan jumlah produksi baik itu diekspor maupun untuk konsumsi lokal ini akan mengalami kendala dalam memasarkan jumlah ikan. Nah, ini yang menjadi tanggung jawab nelayan dan pembudidaya ikan. Kita berharap jangan sampai terjadi penurunan produksi hasil tangkapan. Kita berharap bahwa bagaimana caranya jumlah produksi itu dari bulan ke bulan, bahkan dari tahun ke tahun ini mengalami peningkatan dari hasil tangkapan maupun budidaya ikan. Nah, inilah yang ingin kita bangun. Maka sistem pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan ini harus berlanjut. Jangan sampai stagnan. Jangan sampai seperti hal yang sudah beberapa wilayah, beberapa desa kita dengar. Ketika ada bantuan dari pemerintah, maka aktivitas budidaya itu atau aktivitas dari tangkapan itu berjalan sebagaimana mestinya. Tetapi ketika hasil budidaya itu sudah panen, maka aktivitas budidaya itu tidak berjalan lagi. Ini tidak ingin kita. Tidak ingin kita melihat bahwa proses perikanan tangkap maupun perikanan budidaya ini stagnan. Ini terus berlanjut dari tahun ke tahun, dan nanti mungkin dari generasi ke generasi ini akan berganti. Nah, inilah keberlanjutan usaha perikanan ini yang kita harapkan terus untuk di wilayah Kabupaten Lingga ini mengalami keberlanjutan. Maka kita angkat, kita beri nama lah untuk tugas kita sama-sama, semua lini, semua sistem membentuk bahwa bagaimana cara pun bahwa sektor perikanan dan sektor budidaya itu harus maju untuk di wilayah Kabupaten Lingga. Dari sisi kendala dan kekurangan inilah yang kita rembukkan. Inilah yang kita diskusikan untuk dicarikan solusi. Jangan sampai kita pemerintah, terutama di kita di cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga, terutama kemudian juga Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kepulauan Riau, mengabaikan beberapa hal yang menjadi kendala. Nah, inilah tugas kita sebagai
pelayan dari masyarakat untuk menuntaskan segala macam persoalan-persoalan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh masyarakat. Yang jelas kita berharap semuanya berkomitmen untuk memajukan sektor perikanan untuk di wilayah Kabupaten Lingga. Jangan saling ketergantung, jangan saling berharap satu sama lain. Misalnya nelayan berharap kepada pemerintah untuk bantuan, kemudian juga pemerintah daerah berharap kepada provinsi, pemerintah provinsi berharap kepada pemerintah pusat. Ini jangan seperti itu. Semua punya tugas masing-masing. Nah, inilah gambaran secara kasar untuk sistem pengelolaan usaha perikanan berkelanjutan yang kita berikan nasihat secara lanjut yang fokus untuk memberikan pada nama semboyan kita adalah fokus kepada siapa melakukan apa itu. Iya. Lalu Pak, tadi kan ada Bapak bahas tentang pendampingan dari peran pemerintah terhadap nelayan. Jadi bagaimana itu cara untuk kita solusi atau gimana dari pemerintah desa, pemerintah kabupaten dan provinsi bagaimana berkoordinasi untuk memberikan pendampingan dalam memajukan perikanan tadi. Ya, pendampingan ini sebenarnya sudah berjalan sebagaimana mestinya. Tinggal kita mantapkan saja, tinggal kita optimalkan saja. Personil, masing-masing personil, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten juga sudah menempatkan staf atau petugas yang ditempatkan di masing-masing kecamatan dan desa. Yang kita kalau di level provinsi itu kita beri nama petugas pendamping lapangan. Kemudian juga di pemerintah pusat itu ada namanya penyuluh. Nah, inilah yang kita harap mereka melakukan pendampingan kepada masyarakat terkait bagaimana teknis kalau dia budidaya, bagaimana cara-cara teknis budidaya yang baik. Kemudian juga kalau dia nelayan, bagaimana melakukan pendampingan terhadap aktivitas, bagaimana memodernisasikan alat tangkap sehingga hasil tangkapan itu lebih. Nah, terkhusus kita cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga ini juga kita sudah melakukan Memorandum of Understanding atau perjanjian kerjasama bersama SMK Negeri 1 Senayang. SMK ini dengan jurusan dia perikanan ya, SMK Perikanan ini juga kita sudah melakukan kerjasama. Kita berharap produk hasil dari SMK Negeri 1 Senayang ini menghasilkan kader-kader yang bisa melakukan pendampingan, yang juga bisa melakukan pelatihan kepada masyarakat ketika mereka sudah selesai, sudah lulus. Generasi ke depan inilah yang kita berharap yang memberikan ilmu yang dia dapat ketika dia mempelajari di SMK ini diaplikasikan kepada masyarakat, memberikan teknis-teknis cara budidaya, karena memang budidaya ini adalah sesuatu hal yang baru bagi masyarakat terutama di Kabupaten Lingga, terutama untuk komoditas rumput laut. Nah, komoditas rumput laut ini merupakan sesuatu hal yang baru di masyarakat Kabupaten Lingga. Nah, inilah yang menjadi peran dan tugas kita bagaimana budidaya rumput laut, budidaya ikan, kerapu, dan budidaya juga termasuk ikan kakap dan segala macam jenis komoditas budidaya ini bisa berkembang sebagaimana mestinya sehingga tingkat keberhasilan panen yang kita namai ditutup panen itu mencapai target 100% oleh masyarakat. Nah, peran-peran inilah yang kita harapkan berjalan sebagaimana mestinya, memberikan pendampingan, dan juga masyarakat juga jangan segan-segan ketika memang membutuhkan pendampingan dari kita, baik itu untuk budidaya, baik itu untuk nelayan, untuk sektor perikanan tangkap ini, silakan bertanya kepada kita dan kita akan tempatkan kita akan tempatkan petugas-petugas yang akan langsung melakukan pendampingan kepada masyarakat, terutama untuk pelaku usaha perikanan di wilayah Kabupaten Lingga ini. Nah, inilah yang menjadi tugas kita, terutama di cabang Dinas Kelautan dan Perikanan Lingga untuk wilayah Kabupaten Lingga ini. Tuh, baik. Jadi Pak, dengan ini harapan dari apa sih ini namanya program harapan dari si Ansar Lanjut ini apa gitu? Kita harapan target kita adalah
semua sistem ini bekerja maksimal. Oh iya. Pemerintah bagian dari melayani masyarakat ini optimal dalam melaksanakan tugas-tugas dan kewenangannya, terutama dalam melayani kepentingan masyarakat untuk sektor perikanan. Nah, kemudian juga pemerintah yang di level paling bawah itu pemerintah desa. Kita berharap APBDes ya, kalau di desa itu APBDes ini menganggarkan untuk sektor perikanan. Nah, jika dalam penganggaran itu masih dalam tahap kebingungan, bisa kita sondingkan apa yang menjadi fokus dari pemerintah kabupaten untuk kemajuan sektor perikanan, kemudian juga apa yang menjadi fokus untuk pemerintah provinsi untuk kemajuan sektor perikanan. Nah, bisa ini dikoneksikan dengan anggaran desa. Kita berharap bahwa harapan kita ini potensi-potensi di desa ini terlihat sebagaimana mestinya. Nah, potensi yang ada di desa inilah yang akan dikembangkan oleh desa. Jika ada sesuatu hal yang menjadi kendala desa, ini disupport oleh pemerintah kabupaten. Ketika pemerintah kabupaten juga masih mengalami kendala, ini disupport oleh pemerintah provinsi. Ketika pemerintah provinsi juga mengalami kendala, ini disupport oleh pemerintah pusat di level kementerian. Nah, ini saling bekerjasama mensupport kendala dan permasalahan. Nah, tapi kita berharap ini lahir dari desa. Karena apa yang menjadi potensi desa itu sebenarnya? Entah dia budidaya laut, entah dia budidaya air payau, entah dia budidaya air tawar. Tentu pemerintah desa itu sendiri yang paham, yang dia mengenal tentang keadaan dan produk lokalnya masing-masing. Nah, ini kita berharap ini lahir dari pemerintah desa. Silahkan program pemerintah desa ini jika memang ada kendala dibawa pada pemerintah kabupaten juga membawa kepada pemerintah provinsi juga membawa kepada pemerintah pusat untuk kesejahteraan di masing-masing desa. Nah, karena kita terutama di wilayah Kabupaten Lingga ini tentu memiliki potensi desa masing-masing. Nah, potensi desa masing-masing yang kita pantau dari sisi kita monitoring, beberapa kali kita turun ke lapangan, bahwa potensi desa ini belum tergali secara maksimal. Nah, kita tentu memiliki keterbatasan, apalagi di level provinsi, untuk mengenal masing-masing desa, karena kita tidak ingin ketika baik itu pemerintah provinsi, kabupaten maupun pemerintah pusat memiliki program, jangan-jangan nanti program ini tidak cocok untuk di masing-masing desa. Nah, yang paham dan kondisi ini apa? Seperti halnya di Keranden. Di Keranden ini potensinya adalah air payau. Mengembangbiakkan yang saat ini yang sedang dikembangkan oleh masing-masing masyarakat di Keranden itu kepiting bakau. Nah, ini yang kita Keranden, kepiting bakau, kemudian juga di Tanjung Kelip juga seperti itu, ada beberapa potensi air payau, kemudian juga beberapa desa yang tidak memiliki aliran sungai ini memiliki potensi untuk pengembangan ikan tunu. Nah, program-program ini lahir. Kita lahir dari pemerintah desa, ketika pemerintah desa juga mensupport dari anggaran desa. Apa yang menjadi program dari pemerintah desa ini? Jika memang anggaran untuk kemajuan pemerintah desa ini masih mengalami kurang, silakan berkoordinasi dengan kabupaten. Jika kabupaten juga pasti akan melihat, oh masih ada kekurangan, ini bukan kewenangan kabupaten, ini kepada provinsi. Jadi makanya kita ingin awalnya itu dimulai dari masyarakat. Dan hasilnya juga akhir dari target itu adalah kesejahteraan masyarakat. Walaupun saling berkoordinasi di antara, jangan sampai kita tidak ingin pemerintah desa melakukan apa, pemerintah kabupaten melakukan yang lain lagi, kemudian juga pemerintah provinsi melakukan lain, ini tidak terkonek. Akhirnya masyarakat atau pelaku usaha sektor perikanan ini terabaikan hanya karena ambisi dan kepentingan beberapa pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan, sehingga kebijakan itu tidak sesuai apa yang menjadi harapan dan keinginan dari masing-masing pelaku usaha, terutama nelayan dan pembudidaya di wilayah Kabupaten Lingga. Inilah sebenarnya ini yang ingin kita urai terlebih dahulu, sehingga ketika satu persoalan aja dikeroyok nih ramai-ramai, tentu pasti dia satu ini pasti akan berhasil. Saya
yakin betul kalau sudah satu dikeroyok beramai-ramai ini pasti jadi. Tapi kalau satu dikerjakan oleh satu, yang lain lagi mengerjakan yang lain, akhirnya tumpang tindih dan satu pun tak ada menemukan Jadi titik harus keberhasilan. fokus gitu. Harus fokus Fokus, satu atau dua, ini kita sama. Jadi paham apa yang menjadi masyarakat desa itu seperti ini. Bahwa masyarakat desa Maruk Tua, masyarakat desa Baran, masyarakat desa Batu Bulubang, ini yang kami inginkan. Kita udah tahu masyarakat desa misalnya di Kelurahan Senayang, bahwa kita yang kita pahami bahwa masyarakat nelayan di Kelurahan Senayang ini mempergunakan alat tangkap bubu, baik itu bubu ketam, bubu kepiting, bubu ketam atau bubu kepiting atau bubu ikan. Nah, kalau kita kasih jaring kan tak cocok, Iya. ya kan? Ya, Disesuaikan ya. disesuaikan. Begitu juga Tanjung Kelit. Tanjung Kelit mempergunakan bahwa ada beberapa jaring untuk aktivitas jaring tamban dan jaring lain. Kalau kita kasih bubu, tentu tak cocok. Iya. Nah, ini yang kita tahu, yang ini disampaikan. Jika ada memang kearifan lokal, kita mulai dari karena kita ingin memfokuskan kearifan lokal, apa yang menjadi potensi desa, apa yang ingin dikembangkan oleh desa ini, kita mengetahui. Nah, dari ketika kita memiliki anggaran, ketika memiliki program, kita sudah tahu masing-masing potensi-potensi desa ini menginginkan seperti ini. Nah, inilah pemerintah desa memang harus kerja keras. Apa potensi-potensi desa yang ada di masing-masing desa ini untuk kita gali bersama-sama. Begitu. Baik Bapak, jadi sedikit pesan dalam penyampaian ini, kata singkat atau apa gitu? Ya, yang jelas komitmen terlebih dahulu yang perlu niat kita sebenarnya dari awal, baik itu terutama di level pemerintah desa. Memang kita berkomitmen untuk memajukan, kita meniatkan untuk memajukan sektor perikanan. Karena apa? Karena Lingga ini dari dulu ke zaman dulu, bahkan ketika memang masih dalam bentuk kerajaan Riau Lingga sampai dengan terbentuknya NKRI ini, masyarakat kita hampir rata 80% menopang hidupnya dari hasil alam. Hasil alam ini tentu dari hasil laut, karena hampir 98% wilayah Kabupaten Lingga ini dikuasai laut. Nah, inilah fokus kita, komitmen kita untuk bersama-sama masyarakat, baik itu pelaku usaha, baik itu pemerintah desa, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat. Kita fokus untuk memajukan sektor perikanan. Nah, bagaimana caranya? Tentu membutuhkan komitmen dari masing-masing level. Nah, kita berharap sama halnya juga nelayan dan pembudidaya ikan juga ini tentu harus optimis terlebih dahulu. Nah, ketika optimis ini, seperti halnya kalau kita beragama Islam ini, tentu yang harus kita jaga ketika kita sholat itu, tentu kita melakukan sholat itu adalah takbir terlebih dahulu. Takbir ini niat kita ini kita niatkan. Ketika kita fokus untuk melakukan sesuatu itu, tentu kita niatkan, kita takbirkan. Nah, kemudian setelah takbir, baru kita melakukan gerakan-gerakan sholat, baru kita melakukan usaha-usaha untuk melaksanakan apa yang menjadi tujuan kita. Nah, dalam sholat itu kita khusyuk, maka dalam hal untuk sektor perikanan juga harus khusyuk kita. Fokus. Baru fokus. Nah, pahala yang kita dapat dari sholat, tentu juga ada bonus yang kita dapatkan dari kehusukan kita melakukan usaha perikanan itu. Nah, dari nilai inilah, baik itu bonus, baik itu pendapatan yang kita hasilkan, begitu juga bantuan dari pemerintah ini adalah hasil dari kehusukan kita melakukan usaha untuk memajukan sektor perikanan itu. Seperti itulah, karena kita semua ini kan beragama, memiliki nilai ibadah. Nah, maka untuk sektor perikanan ini, kalau kita dalam hal melakukan ibadah ini harus khusyuk, begitu juga untuk memajukan sektor perikanan ini harus khusyuk, untuk banyak hasilnya. Saya kira itu. Oke, baik Bapak.
Demikian diskusi dan bincang-bincang kita hari ini. Tetap terus ikuti kami di sosial media YouTube TV Budak Laut dan Facebook CDKP Lingga, karena banyak informasi yang disampaikan melalui sosial media di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.